Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini melalui Sociabas. Semoga Tuhan membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Sekali lagi, watashi ucapkan arigato. Kami kembali. Yari. 2 minggu kemudian, kepanikan luar biasa mendadak memecah ketenangan kota. Bangunan-bangunan runtuh, guncangan hebat terjadi, dan warga kota berlarian ke sana kemari sambil berteriak histeris menyelamatkan diri. Dan sesuai prediksi dari Chloe, sosok yang memicu kekacauan tidak lain adalah Veldora. Sang naga badai melayang di atas langit mengepakkan sayap raksasanya dan melancarkan serangan dahsyat ke wilayah yang dikuasai oleh Luminas. Di tengah kekacauan tersebut, Luminas berdiri memandang ke arah langit dengan tatapan tajam dan penuh amarah. "Naga jahat sialan, berani-beraninya kau menghancurkan ibu kotaku," ucapnya geram melihat negerinya dirusak secara brutal. Akibat serangan beruntun dari Veldora, ibu kota megah milik Luminas kini hancur lebur. Bangunan-bangunan batu dan benteng yang berdiri kokoh tampak retak dan tak berbentuk. Di dalam aula istana yang sudah hancur itu, Luminas duduk anggun di atas tahtanya. Di hadapannya berdiri Chloe yang datang menghadap. Di situ Luminas menatap Chloe dan mengakui kebenaran dari pesan yang pernah disampaikan gadis itu sebelumnya. Luminas bilang, "Namamu Chloe ya? Peringatanmu terbukti benar." Luminas menyandarkan pipinya di tangan dengan wajah cemberut dan gusar. Dia meratapi ulah Veldora yang seenaknya mengamuk di wilayahnya. Luminas mengakui bahwa berkat arahan dan peringatan dini dari Chloe, alhasil seluruh warga kota berhasil dievakuasi ke tempat aman tanpa hambatan sedikitpun. Sebagai bentuk rasa terima kasihnya, Luminas menawarkan bantuan apapun yang diinginkan oleh Chloe. Di sisi yang lain, Chloe dan Hinata sebenarnya telah berdiskusi dan memutuskan untuk meminta bantuan Luminas. Mereka paham bahwa untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari sang ratu vampir, maka cara terbaik adalah menceritakan rahasia tentang masa depan secara jujur padanya. Walaupun berniat jujur, akan tetapi ada batas yang harus tetap mereka pegang. Mereka menyadari tidak bisa membocorkan seluruh detail masa depan, terutama terkait pengkhianatan Granbell. Sebab jika Luminas tahu soal pengkhianatan Granbell sekarang, maka Luminas pasti tanpa ragu akan melenyapkan pria itu. Walaupun pengkhianatan Granbell adalah sebuah tragedi, namun peristiwa tersebut merupakan salah satu simpul takdir yang penting yang terhubung langsung dengan terbentuknya rute harapan. Mereka menyimpulkan bahwa demi menjaga agar alur sejarah tetap berjalan menuju garis waktu yang ideal, otomatis ada hal-hal tertentu yang harus tetap dijaga ketat sebagai rahasia. Singkat cerita, setelah mendengarkan penjelasan dari Chloe, Luminas tersenyum tipis dan dapat memahami keputusan mereka. Luminas bilang, "Begitu ya, jadi kau ingin mengikuti rute harapan itu ya? Aku juga tidak punya keluhan soal masa depan itu. Jika harus bilang, satu-satunya hal yang tidak bisa kuterima adalah tewasnya Hinata yang ada di dalam dirimu itu." Luminas kemudian tertawa kecil, menyadari keunikannya sendiri yang bisa sangat peduli pada sosok teman yang bahkan belum pernah ia temui secara langsung di garis waktu ini. Sedangkan jiwa Hinata yang mendengar ucapan itu jadi terenyuh. Di situ Chloe pun tersenyum lebar dan menyampaikan perasaan Hinata secara langsung. "Terima kasih, aku sangat senang kau berkata begitu." Hinata bilang begitu, ucap Chloe. Di dalam kesadaran Chloe, Hinata membatin bahwa jika kelak ia bisa melatih dan memaksimalkan skillnya, mungkin suatu saat ia mampu berbicara langsung dengan Luminas tanpa perlu perantara. Luminas yang kini telah menaruh kepercayaan penuh melangkah mendekat dan menyatakan komitmennya. "Aku berjanji akan membantu kalian, jadi apa rencana kalian setelah ini?" tanya Luminas, dan Chloe menjawab, "Sama seperti biasanya, aku akan menolong orang-orang yang kesulitan sebagai seorang hero." Dan memang benar adanya sosok hero bertopeng yang muncul di berbagai era dan mengukir begitu banyak legenda legendari sebenarnya adalah Chloe yang telah berulang kali melakukan lompatan waktu demi mengubah takdir. Di situ Luminas mengangguk paham. Dia bilang, "Begitu ya, menarik. Aku tertarik untuk melihat bagaimana nasibmu akan mempengaruhi sekitarmu. Jadi, nama apa yang akan kau gunakan?"
Pertanyaan Luminas memicu diskusi serius di dalam jiwa antara Chloe dan Hinata. Chloe cemas karena jika dirinya menggunakan nama aslinya, maka Kak Leon pasti akan langsung menyadarinya dan membuat situasi menjadi rumit. Hinata pun bertanya bagaimana cara Chloe biasanya menyamar, dan Chloe mengaku jujur sambil berkeringat dingin bahwa dirinya biasanya hanya asal menyebut nama, kadang pakai nama asli, kadang tidak. Anak ini tidak pandai bikin rencana ya, gumam Hinata sambil geleng-geleng kepala. Mengingat kenangan bersama Rimuru dan bagaimana cara Rimuru menamai sesuatu, oleh karena itu Hinata mendapatkan ide cemerlang. Ia mengusulkan untuk menggabungkan nama Kronos, dewa penguasa waktu, dengan nama Chloe. Hinata bilang, bagaimana kalau Kronoa? Dan Chloe langsung menyambutnya dengan gembira. Ah, bagus tuh. Kembali ke hadapan Luminas, Chloe tersenyum manis meletakkan tangan di dadanya dan mengumumkan nama barunya dengan bangga. Kronoa, aku menyebut diriku Kronoa sang hero. Luminas menyetujui nama tersebut dan kembali menawarkan dukungannya. Bagus, kau bisa mengandalkanku jika kau kesulitan, ucap Luminas. Chloe pun mengucapkan terima kasih atas kebaikan sang ratu vampir. Namun tanpa mereka sadari, sosok Granbell terlihat berdiri di balik pintu, sedang menguping semua pembicaraan mereka. Di tengah reruntuhan ibu kota Nekros, Hinata kebingungan meratapi apa yang baru saja terjadi. Padahal ia cuma asal mengusulkan nama, namun ternyata unik skillnya terenggut begitu saja sebagai bayaran atas proses pemberian nama tersebut. Sejenak Hinata pun menyesal karena jika sudah begini ia tidak bisa lagi mengejek Rimuru yang dulu pernah bertindak ceroboh saat memberi nama para monster. Meskipun harus kehilangan skillnya, Hinata sih ikhlas-ikhlas saja karena kesepakatan telah dibuat. Dan begitulah Chloe resmi memulai perjalanan panjangnya sebagai seorang hero, didampingi oleh jiwa Hinata yang setia membimbing dan membantunya dari dalam. Waktu berlalu sangat cepat, sekitar 1700 tahun kemudian cerita berlanjut di sebuah gua yang terletak jauh di dalam hutan jura. Raungan penuh ketidakpercayaan menggema di seluruh penjuru gua. Tidak mungkin aku kalah dari seorang hero, jerit Veldora yang murka sekaligus tak berdaya. Saat itu di hadapan naga badai berdiri sosok hero bertopeng yakni Hinata yang meminjam tubuh Chloe. Dengan menggunakan pengalaman dan kekuatannya, Hinata berhasil membalaskan kekalahannya dari Veldora yang pernah terjadi di lantai 100 dungeon. Puncaknya, Hinata berhasil menyegel Veldora di dalam penjara tak terbatas. Dan di tempat ini kelak akan menjadi pertemuan Veldora dengan Rimuru Tempesto. Setelah pertarungan sengit menyegel naga badai, sang hero kembali menemui Luminas di istananya. Luminas yang lagi bersantai di sofa menyambut kedatangannya dengan senyum puas. Kerja bagus Hinata, membayangkan wajah Veldora menangis karena frustasi. Itu membuatku sangat senang, ucap Luminas terkekeh gembira. Di dalam kesadarannya, Hinata yang memegang kendali tubuh berniat untuk beristirahat dan mengembalikan tubuh ini pada Chloe. Namun jiwa Chloe menolak secara halus dan meminta Hinata untuk terus memakai tubuh itu agar lebih terbiasa. Sontak Hinata pun terkejut kaget. Di situ Chloe mengungkapkan rahasia yang selama ini disimpannya rapat-rapat. Chloe bilang, aku tidak mengatakannya padamu selama ini, tapi kurasa sebentar lagi aku akan menghilang. Chloe sudah memperkirakan hal tersebut akan terjadi, sebab jika mengikuti alur sejarah yang diketahuinya, sebentar lagi Chloe muda yang belum melompati waktu akan datang ke dunia ini bersama dengan Leon. Dan itu adalah sebuah hukum paradoks yang mustahil jika ada dua orang yang sama, yaitu Chloe muda dan Chloe sang hero berada di zaman yang sama secara bersamaan pula. Dengan kata lain, dunia tidak akan membiarkan keberadaan ganda bertahan lama. Hal itu mengisyaratkan bahwa waktu perpisahan mereka berdua sudah semakin dekat. Di sini Luminas menjelaskan dengan tenang mengenai hukum alam yang akan terjadi. Dia bilang, jika dua eksistensi yang sama berada di waktu dan ruang yang sama, kemungkinan sesuatu akan terjadi pada Chloe yang baru datang. Chloe mengungkapkan bahwa sebenarnya ia dipanggil ke dunia bersamaan dengan Leon, tetapi hanya dirinya lah yang terlempar jauh ke masa lalu hingga harus melewati ribuan tahun. Melihat titik waktu kedatangan dirinya yang muda semakin dekat, Chloe dan Hinata sadar bahwa perjalanan panjang mereka melintasi era sebentar lagi akan mencapai batasnya.
Luminas yang menyimak pembicaraan tersebut kemudian menawarkan sebuah rencana brilian untuk menyelamatkan jiwa mereka berdua di masa depan. Luminas bilang, jika aku membuat peti dengan segel dari kekuatan roh, aku bisa mengisolasimu dari zaman ini. Aku berjanji akan mencari jiwa kalian di masa depan dan melepas segelnya dalam kondisi sempurna. Hari itu, suasana aula istana berubah hangat. Mereka bertiga, Luminas, Chloe, dan jiwa Hinata, menghabiskan waktu mengobrol bersama sepanjang malam, saling berbagi kisah dan beban yang selama ini mereka pikul. Melalui perjalanan waktu yang begitu panjang, ikatan mendalam pun terbentuk di antara mereka. Ketiganya kini resmi menjadi sahabat sejati yang saling mempercayai satu sama lain. Tidak lama setelah pertemuan itu, kesadaran Chloe benar-benar menghilang, menyisakan Hinata seorang diri mengendalikan raga sang hero. Tentu tanpa kesadaran utama dari Chloe, sosok Kronoa mulai bergejolak dan mengamuk secara ganas. Hal ini membuat jantung Hinata berdegup kencang. Sambil mencengkram topengnya, Hinata mencoba menahan gejolak energi di dalam tubuhnya. Hinata juga memantapkan tekad untuk tidak menyerah dengan rasa sakit ini. Beberapa ratus tahun kemudian, Hinata tiba di istana Demon Lord Leon. Namun sang Demon Lord sudah tidak ada di sana. Yang tersisa hanyalah Shizu yang sedang terombang-ambing oleh kekuatan Ifrit yang membakar dirinya. Melihat amukan Ifrit, Hinata melompat dan mengayunkan pedangnya untuk meredam kekuatan tersebut. Singkat cerita, setelah berhasil mengendalikan situasi dan Shizu nggak kesurupan Ifrit lagi, Hinata mendekat dan menenangkan Shizu. Semuanya baik-baik saja sekarang. Kau sudah berjuang keras selama ini ya, ucap Hinata. Tujuan utama Hinata mendatangi tempat ini adalah demi menjaga alur sejarah, yaitu memberikan topeng penekan sihir kepada Shizue Sensei. Namun lebih dari sekedar tugas takdir, hati Hinata tidak tega melihat Shizu muda yang tampak begitu lesu dan hampa. Tanpa pikir panjang, Hinata pun memeluk Shizu. Dia memberikan perlindungan dan ketenangan bagi jiwa gadis muda itu sebelum ia mewariskan topeng bersejarah yang kelak akan diteruskan kepada Rimuru. Setelah penyelamatan itu, Hinata melangkah lebih jauh untuk memastikan Shizu muda memiliki tempat yang aman untuk tumbuh. Ia membawa Shizu ke Free Guild, lalu memperkenalkannya kepada para petualang yang ramah dan memosisikannya di bawah pelindungan orang-orang baik di sana. Ketika melihat Shizu berlatih bertarung bersama petualang lain dan tersenyum hangat di tengah warga kota, seketika hati Hinata pun merasa lega. Tidak apa-apa, orang-orang di guild ini sangat baik. Selain itu, kau juga kuat, karena itu semua akan baik-baik saja. Ya, baik-baik saja, gumam Hinata saat menyaksikan perkembangan Shizu dari kejauhan. Namun, suatu hari di kamar penginapan, sosok sang hero bersiap untuk pergi. Di saat yang sama, Shizu terbangun kaget karena tiba-tiba ada topeng yang ditaruh di atas tubuhnya. Dan tentu topeng itu terjatuh ketika dirinya mau beranjak dari tempat tidur. Sejenak, Shizu terperanjat menatap topeng itu, lalu menatap ke arah pintu keluar. "Loh, Nona Hiro!" panggil Shizu berteriak, menyaksikan punggung sosok penolongnya yang perlahan menjauh pergi. Sambil memeluk erat topeng tersebut, Shizu berdiri di depan pintu didampingi oleh para petualang. Di sisi yang lain, Hinata tak mau memandang ke belakang. Dalam hatinya, Hinata membatin pesan terakhirnya untuk sang guru nantinya. Hinata bergumam, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Sejujurnya, aku ingin bersamamu lebih lama lagi, tapi aku sudah hampir tidak kuat untuk menahan gejolak Kronoa. Kuharap dengan ini, aku bisa sedikit membalas budi padamu, tapi kurasa aku malah membuatmu merasa sedih. Tapi, tidak apa-apa, kita pasti akan bertemu lagi. Meski nanti aku akan menjadi murid yang agak kurang ajar, namun tolong bimbing aku nanti ya. Setelah menyelesaikan seluruh tugas sejarah dan memastikan Shizu berada di jalan yang benar, Hinata kemudian kembali menemui Luminas di istananya. Langkah kakinya memasuki ruangan tempat ritual penyegelan telah disiapkan. Di sisi yang lain, Luminas menatap Hinata dengan wajah serius namun teduh. "Kau sudah siap?" tanyanya memastikan. Hinata menjawab, "Oh, jelas dong." Luminas selalu mengajak Hinata ke peti suci yang telah disiapkan khusus untuk mengisolasi jiwa dan raga sang hero dari alur waktu era ini. Hinata kemudian melangkah masuk dan membaringkan dirinya di dalam peti suci tersebut.
Lalu Luminas merentangkan kedua tangannya, memusatkan kekuatan roh untuk menyegel raga Hinata dalam tidur panjang hingga masa depan tiba. Saat matanya terpejam dan keheningan mulai menyelimuti, pikiran Hinata melayang menuju sosok yang menjadi tumpuan harapannya. Hinata bergumam, sebentar lagi diriku yang belum tahu apa-apa akan datang ke dunia ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku yang sekarang jika saat itu tiba. Tapi aku percaya kau pasti bisa mengatasinya. Kimulu? Waktu pun berlalu, seekor selam kecil lahir di gua penyegelan. Lalu kemudian dunia digemparkan dengan hilangnya aura keberadaan naga badai secara tiba-tiba. Orslor kemudian memulai invasinya ke hutan Agung Jura dan negeri monster Tempest pun didirikan. Waktu kembali berlalu, perjalanan panjang sang hero akhirnya sampai ke masa kini. Dan di penghujung harapan sebuah era baru pun dimulai.